Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah CRM atau Customer Relation Management di pertemuan yang kedua. Kalau kemarin karena hari libur ya, tanggal merah, lalu kuliahnya saya ganti di tanggal 1 dan mungkin ada yang sudah membaca materi yang saya bagikan. Ini saya review kembali ya, saya ulang kembali karena ada beberapa yang belum enroll mata kuliah ini. Jadi di Customer Relation Management apa saja yang kita bahas? Nah, ini untuk pembelajaran 14 kali pertemuan. Jadi meliputi introduction dari CRM, lalu ada konsep dasar CRM, lalu kita nanti merencanakan dan menerapkan proyek dari CRM itu, lalu ada CRM database, ada iCRM, dan kita juga akan membuat konsep aplikasi CRM serta perancangan aplikasi dari CRM. Lalu ada studi kasusnya. Untuk penilaian itu sama seperti mata kuliah saya yang lain, absensi 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan ujian akhir semester 30%. Nah, di sini tidak ada komplain kan ya dari poin-poin penilaian tersebut. Jadi jika kalian datang menyimak materi, itu akan dihitung absensinya. Nah, di sini kita akan mulai ke introduction dari Customer Relation Management. Pada sebagian besar orang, itu masih belum paham apa sih fungsinya dari aplikasi CRM. Kita akan bahas mulai dari awal ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak sekali perusahaan dan instansi yang tujuannya adalah untuk mencari profit atau keuntungan. Nah, di dalam prosesnya itu pasti ada keterkaitan antara perusahaan atau instansi tersebut dengan customer. Dan ada upaya-upaya bagaimana caranya mempertahankan customer. Lalu dibutuhkan suatu sistem atau aplikasi yang dapat mengelola customer. Jadi misalkan perusahaan atau toko buku saja ya, toko buku besar Gramedia. Nah, itu kan customernya adalah buyer ya, semua pembeli atau juga calon pembeli yang datang ke toko Gramedia, juga yang mengunjungi situs web Gramedia online ya. Nah, customer dan calon customer tersebut itu akan menginputkan, kalau yang calon customer itu akan menginputkan data-data, misalnya nama, nomor yang bisa dihubungi, nomor kontak yang bisa dihubungi, alamat, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa melihat ya informasi apa saja sih buku-buku yang terbit di Gramedia. Nah, walaupun dia belum beli, karena calon customer ya, walaupun dia belum beli, tapi begitu dia menginputkan misalnya alamat email ke dalam situs tersebut, otomatis dia akan selalu mendapatkan newsletter, jadi informasi-informasi buku-buku terbaru atau promo-promo, diskon, sale, dan lain sebagainya. Sehingga dia akan tertarik untuk membeli produk atau buku-buku yang dipromosikan tersebut. Begitu pula dengan customer atau buyer yang sudah sering menggunakan aplikasi atau bertransaksi di Gramedia online, atau juga sudah sering membeli buku secara offline di Gramedia. Customer ini yang sudah sering melakukan transaksi tersebut itu juga akan mendapatkan informasi-informasi dari Gramedia.
buku terbaru atau ada promo diskon dan lain sebagainya. Juga ketika nanti dia berulang tahun itu akan mendapatkan perhatian dari Gramedia seperti itu. Jadi itu fungsinya aplikasi CRM adalah untuk mengelola customer tadi. Tetapi perusahaan atau instansi yang lain itu kadangkala tidak memikirkan pengelolaan customer dengan benar. Jadi seringkali mereka gagal mempertahankan customer dan tidak menjadikan customer itu puas dan loyal dengan perusahaan atau instansi. Jadi kadang mereka hanya customer membeli atau calon customer melihat-lihat web mereka misalnya. Lalu setelah itu sudah tidak ada tindak lanjutnya. Apakah nanti mereka memberikan promo atau memberikan info-info dan lain sebagainya, mereka tidak ada kelanjutannya karena si customer dan calon customer itu tidak menginputkan data-data mereka. Jadi perusahaan atau instansi tersebut tidak bisa menghubungi customer dan calon customer tersebut. Jadi itulah kenapa fungsinya dari aplikasi CRM bagi perusahaan atau instansi. Mempertahankan customer itu sebenarnya bukan hal yang sepele karena perusahaan atau instansi yang sejenis itu banyak sekali. Contohnya aja misalnya toko buku tadi ya, toko buku Gramedia. Lalu ada lagi kompetitornya apa? Toko buku Togamas, toko buku sosial agensi, atau toko buku yang lain. Nah, itu yang mungkin saja toko buku tersebut memiliki aplikasi CRM. Jadi, customer atau calon customernya malah bisa berpindah ke toko buku yang sudah memiliki aplikasi CRM. Gitu. CRM. Apa sih CRM? CRM adalah Customer Relationship Management yang merupakan suatu strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan ataupun instansi dengan tujuan mengelola hubungan dengan pelanggan dan memadukan proses antara manusia dan teknologi. Manfaatnya apa? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin kalian bisa memikirkan manfaat dari CRM apa sih? Jadi yang pertama adalah menarik prospek penjualan, lalu bisa mengubah dari calon pelanggan menjadi pelanggan tetap. Mereka, calon pelanggan tadi, ketika mereka diberikan perhatian oleh perusahaan atau instansi, misalnya dengan cara perusahaan atau instansi tersebut memberikan informasi-informasi tentang diskon, tentang buku-buku baru, lalu ketika si calon pelanggan tersebut sedang berulang tahun atau mempunyai event-event tertentu, misalnya perusahaan atau instansi tersebut memberikan ucapan selamat, lalu memberikan diskon tertentu misalnya, si calon pelanggan ini akan merasa tertarik untuk bertransaksi di perusahaan atau instansi tersebut. Lalu, manfaat dari CRM adalah untuk mempertahankan pelanggan. Jika perusahaan atau instansi memperhatikan pelanggannya dengan benar dan bisa mengelola dengan baik, maka pelanggan tersebut akan terus-menerus bertransaksi di perusahaan dan atau instansi tersebut. Jadi ketika mereka akan berpindah, misalnya melirik perusahaan atau instansi yang lain atau toko yang lain, mereka akan berpikir 2 kali lipat. Apakah nantinya mereka akan mendapatkan informasi dengan mudah dari perusahaan yang lain, misalnya seperti itu. Lalu CRM ini lebih dari sekedar teknologi. Dengan adanya CRM, itu bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Sehingga kenapa? Kalau nanti hubungannya baik antara perusahaan dan instansi tersebut dengan pelanggan, otomatis profit dari perusahaan dan instansi akan terus bertambah. Dan juga itu bisa mengurangi biaya-biaya. Jadi misalnya
ada perusahaan atau instansi misalnya yang sudah menggunakan website untuk berkomunikasi dengan konsumen. Ya. Jadi kalau dulu sebelum ada teknologi masih manual ya, belum menggunakan web misalnya untuk berkomunikasi dengan pelanggan, si perusahaan atau instansi tersebut akan mengirimkan surat atau newsletter tapi dalam bentuk kertas ya, dikirimkan ke pelanggan. Nah, dengan adanya website dan aplikasi CRM tersebut akan memangkas biaya tadi untuk cetak suratnya, untuk pengiriman suratnya misalnya, itu bisa dipangkas biayanya. Nah, ini coba kita pikirkan lagi ya, apa sih contoh dari 5 perusahaan atau instansi yang mempunyai kedekatan dengan konsumen. Misalnya perusahaan atau instansi tersebut sering mengadakan promo tertentu untuk konsumennya atau memberikan kemudahan bagi konsumennya. Nah, kalian bisa menyebutkan 5 saja. Tadi saya sudah menjelaskan tentang toko buku Gramedia yang sudah memiliki website dan aplikasi untuk pengelolaan customer atau aplikasi CRM. Lalu nanti setelah kalian menyebutkan 5 perusahaan atau instansi tersebut, kalian menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi tersebut pada konsumennya. Misalnya apakah perusahaan tersebut memberikan service after sales misalnya. Apakah maksudnya service after sales ini maksudnya ketika konsumen atau buyer membeli teknologi misalnya laptop ya. Laptop, lalu ketika membeli laptop tersebut ada kerusakan misalnya. Lalu perusahaan atau instansi memberikan kemudahan untuk mengganti spare part dalam jangka waktu tertentu atau memberikan garansi ya dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara misalnya laptopnya dijemput. Jadi misalnya orang dari perusahaan atau instansi tersebut datang ke rumah konsumen, lalu mengambil laptop tersebut untuk diservis di service center milik perusahaan tersebut. Itu seperti itu. Coba kalian pikirkan, kalian cari 5 perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan konsumen, lalu kalian jelaskan apa sih yang dilakukan perusahaan atau instansi tersebut pada konsumennya. Nanti jawabannya bisa dikirimkan via email. Emailnya seperti biasa, nanti dengan subjek emailnya tugas 1 CRM dan paling lambat dikirimkan pada hari Minggu tanggal 13 Maret pukul 21.00. Demikian materi kita. Semoga kalian jelas. Kalau misalnya belum paham, nanti kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.